Hai, ketemu lagi dengan channel Chemistry kita. Kali ini saya akan menjelaskan pembahasan soal prediksi UTBK TKA Kimia 2022 part yang ketiga. Bagi kalian yang menginginkan soalnya, bisa kalian download di link yang ada di kolom deskripsi. Langsung saja ke soal yang pertama. Jika atom P dengan nomor atom 4 dan Hi dengan nomor atom 17 berikatan, maka bentuk molekul dan sifat kepolaran yang terbentuk adalah yang mana? Oke, di sini kita akan memprediksikan terlebih dahulu rumus dari senyawa yang dibentuk. Nah, di sini 4P kalau dikonfigurasikan menjadi 22 dan 17Ki kalau dikonfigurasikan menjadi 287. Artinya P ini termasuk ke dalam golongan 2A, kemudian yang Hi ini termasuk ke dalam golongan 7A. Di mana golongan 2A ini termasuk ke dalam suatu logam, dan logam akan melepas elektron. Karena dia golongan 2, maka dia akan melepas 2 elektron. Kemudian untuk Hi, karena dia masuk ke dalam golongan 7A, 7A termasuk ke dalam non-logam, dan non-logam ini akan menerima 1 elektron agar oktet. Nah, yang P tadi kan dia melepas 2 dan yang Hi menerima 1. Untuk memprediksikan rumus senyawanya, kita tinggal silangkan saja angkanya. Jadi seperti ini. Sehingga yang P jumlahnya adalah 1 dan yang Hi jumlahnya adalah 2. Rumus senyawa yang dibentuk adalah PH2. Kemudian kita akan menentukan bentuk molekulnya. Nah, tadi dari PH2 ini atom pusatnya adalah P. Nah, karena atom pusatnya P ini mengikat Hi sejumlah 2, maka dia rumusnya adalah AX2. Kemudian kita akan menghitung jumlah pasangan elektron bebas, di mana jumlah pasangan elektron bebas itu rumusnya adalah jumlah elektron valensi atom pusat dikurangi jumlah PeI dibagi 2. Tadi atom pusatnya adalah P, elektron valensinya adalah 2, kemudian jumlah pasangan elektron ikatan yang diikat adalah 2, dibagi 2. 2 dikurangi 2 dibagi 2, hasilnya adalah 0. Sehingga nilai E-nya adalah 0 atau tidak perlu saya tulis. Nah, kita tinggal mengidentifikasi yang memiliki rumus VCPR AX2 ini bentuk molekulnya apa. Nah, yang rumus VCPR-nya adalah AX2 ini termasuk ke dalam linear. Sehingga jawabannya kalau tidak pilihan D, ya pilihan yang E. Nah, untuk mengetahui dia polar atau non-polar, di sini kan kalau kita gambarkan PQ2, jadi kan ini P yang sebagai pusat, kemudian Hi-nya ada di satu di kiri, satu di kanannya P. Nah, P tadi kan dia memiliki 2 elektron valensi, 1, 2, kemudian masing-masing Hi dia punya 7 elektron. Nah, berarti kan kita tinggal lengkapi yang Hi-nya. Ada 7 elektron yang mengelilingi masing-masing Hi. Nah, ini yang untuk sisi kiri, kemudian yang sisi kanannya juga sebesar 7 elektron. Nah, kalau kita lihat ini dia bentuknya lurus kan, dan dia simetris. Karena bentuknya simetris, maka dia akan bersifat non-polar. Sehingga nomor 1 jawabannya adalah pilihan yang E. Nomor 2, diketahui reaksi 3HOCl plus NaI menjadi NaIO3 plus HCl. Pertanyaannya, jumlah mol elektron yang terlibat untuk setiap mol NaI adalah berapa? Nah, di sini kita akan menyetarakan ulang, karena untuk menentukan jumlah elektron kita harus tahu perubahan biloxnya. Nah, dalam penyetaraan ulang nanti koefisien akan saya hilangkan dulu, sehingga nanti akan menyisakan HOCl plus NaI menjadi NaIO3 plus HCl. Nah, di sini dia karena senyawa netral maka sama dengannya 0. Kemudian H ini biloxnya adalah positif 1. O biloxnya selalu negatif 2. Agar 0 maka Cl-nya adalah plus 1. Kemudian untuk NaI karena di sini juga netral maka sama dengannya juga 0. Na adalah unsur golongan 1A maka biloxnya adalah plus 1 agar 0 sehingga I-nya min 1. Kemudian untuk NaIO3 ini juga netral berarti sama dengannya 0. Na golongan 1 berarti biloxnya adalah plus 1. O biloxnya selalu negatif 2 karena di sini O-nya ada 3, negatif 2 kali 3 yaitu negatif 6. Nah, 1 tambah berapa dikurangi 6 yang hasilnya 0 adalah plus 5.
Kemudian untuk HCl karena netral juga sama dengannya juga 0. Kemudian H biloxnya selalu +1 sehingga Cl-nya adalah -1. Nah, kita akan menentukan dua unsur yang mengalami perubahan bilox. Di sini yang mengalami perubahan bilox adalah Cl ya, dari +1 menuju -1. Dan I dari -1 menuju +5. Untuk yang I dari -1 menuju +5 dia akan naik 6. Kemudian untuk Cl dari +1 ke -1 dia turun 2. Nah, tugas kita adalah menyamakan angka naik turunnya. Sehingga agar angka naik turunnya sama, yang 6 saya kali 1, yang 2 saya kali 3. Sehingga kan ini kalau saya kalikan hasilnya adalah 6. 6 kali 1 adalah 6, kemudian 2 dikali 3 juga 6, sehingga dengan kata lain elektron yang terlibat adalah 6 elektron. Jadi angka ini adalah angka untuk elektron yang terlibat. Sehingga saya akan salin reaksi yang sudah setaranya dan akan saya tambahkan 6 elektron baik di sisi kiri dan di sisi kanan. Oke, tadi soal mengatakan bahwa berapa jumlah mol elektron untuk setiap mol NaI. Setiap mol berarti artinya adalah 1 mol. Nah, untuk mencari mol elektron, kita akan menggunakan perbandingan koefisien. Jadi, untuk mengetahui mol elektron itu sama dengan koefisien elektron dibagi koefisien NaI dikali mol NaI. Koefisien elektronnya adalah 6, kemudian koefisien NaI-nya adalah 1, mol NaI-nya adalah 1 juga, sehingga 6/1 kali 1 hasilnya adalah 6 mol. Nomor 2, jawabannya adalah pilihan yang B. Nomor 3, perhatikan tabel berikut. Jika kation dilambangkan dengan X dan anion dilambangkan dengan Y, ikatan ionik dengan rumus X2Y terbentuk antara unsur-unsur yang mana? Oke, kita akan konfigurasikan dulu. Ingat, yang dikonfigurasikan adalah nomor atom. Oke, untuk unsur A 8 berarti konfigurasinya 26, kemudian yang B berarti 27, yang C adalah 28, yang D 281, yang E 282. Artinya yang A ini dia adalah golongan 6A. Berarti 6A itu adalah suatu non-logam. Agar menjadi oktet berarti dia harus menerima 2 elektron. Kemudian yang B artinya dia adalah golongan 7A. 7A juga termasuk ke dalam non-logam dan agar oktet dia harus menerima 1 elektron. Untuk unsur C dia artinya golongan 8A. 8A aslinya termasuk non-logam tapi dia sudah oktet, artinya dia sudah stabil, maka dia akan sukar berikatan dengan unsur lain. Kemudian untuk yang D dia adalah golongan 1A. 1A termasuk ke dalam logam dan dia akan cenderung melepas elektron sesuai golongan. Berarti dia akan melepas 1 elektron. Dan untuk E dia termasuk ke dalam golongan 2A. Berarti dia termasuk logam dan dia akan cenderung melepas 2 elektron. Nah, mana yang akan membentuk ikatan ion dengan rumus XY2? Ikatan ion ini adalah ikatan yang terbentuk antara logam dan non-logam. Nah, untuk XY2 berarti ini kan kalau kita konfigurasikan menjadi 2X plus Y2 min. Berarti kita harus mencari unsur yang bermuatan positif 1 dan yang bermuatan negatif 2. Di sini tadi yang negatif 2 yang menerima 2 elektron ini ya. Ini yang A, kemudian yang bermuatan positif 1 atau melepas 1 elektron ini adalah yang D. Sehingga nomor 3 jawabannya adalah A dan D, yaitu pilihan yang B. Nomor 4, perhatikan gambar berikut. Pernyataan yang tidak sesuai dengan gambar di atas adalah yang mana? Oke, gambar di atas ini adalah suatu gambar sel volta. Kenapa saya bisa mengidentifikasi? Kenapa di sini termasuk ke dalam sel volta? Karena di sini ada ini ya. Ini adalah jembatan garam. Kalau di gambar ada jembatan garam berarti dia adalah sel volta. Nah, kita akan analisis pilihan jawabannya. Pilihan A, Mn bertindak sebagai anoda. Nah, untuk mengetahui siapa yang bertindak sebagai anoda, maka kita harus tahu deret volta, di mana dalam deret volta ini yang semakin ke kiri posisinya dalam deret volta, artinya dia lebih mudah mengalami oksidasi. Kalau dia lebih mudah mengalami oksidasi, artinya dia bertindak sebagai anoda. Jadi semakin ke kiri nanti dia yang akan bertindak sebagai anoda.
Nah, di sini kita tinggal bandingkan antara Mn dan Ni. Ini adalah Mn dan di sini adalah Ni. Nah, ternyata Mn letaknya lebih kiri daripada Ni. Karena Mn letaknya lebih kiri, maka Mn akan bertindak sebagai anoda dan Ni akan bertindak sebagai katoda. Sehingga pilihan A, Mn bertindak sebagai anoda di sini sudah benar, tapi bukan jawabannya karena yang ditanyakan yang tidak sesuai. Kemudian pilihan B, elektron mengalir dari Mn ke Ni. Dalam sel volta, konsepnya elektron ini akan mengalir dari anoda ke katoda. Tadi kan yang bertindak sebagai anoda adalah Mn, yang katoda adalah Ni. Sehingga untuk pilihan B ini sudah benar, elektron mengalir dari Mn ke Ni, tapi bukan jawabannya. Yang C, diagram sel Mn2+, Ni2+, Ni. Oke, di sini dalam suatu sel volta, diagram atau notasi sel ini akan dituliskan dengan An+, Bm+B. Artinya sesuatu yang mengalami oksidasi dulu, baru yang mengalami reduksi. Tadi yang mengalami oksidasi adalah Mn ya. Jadi yang kita tulis Mn, Mn2+, Ni2+, Ni. Ini juga sudah benar, tapi bukan jawabannya. Nah, kemudian antara pilihan D dan E, pilihan D ion K+ mengalir ke wadah B, sedangkan pilihan E ion NO3- mengalir ke wadah B. Oke, berarti ini ada hubungannya dengan ion-ion yang ada di dalam jembatan garamnya. Nah, tadi kan arah aliran elektron ini kan dari anoda ke katoda, sehingga arah aliran elektronnya dari Mn ke Ni seperti ini. Nah, elektronnya akan menuju ke Ni. Artinya, karena di sini Ni menerima elektron terus-menerus agar seimbang, maka yang harus ada di wadah A ini adalah suatu ion positif. Berarti harusnya K+-nya di sini ada di wadah yang A. Karena tadi kan untuk wadah A dia menerima elektron terus-menerus, agar menjadi seimbang dia harus bertemu dengan suatu ion positif. Kemudian untuk yang wadah B kan karena dia melepas elektron terus-menerus, maka kan dia butuh sesuatu yang bermuatan negatif. Sehingga yang akan ada di wadah B adalah yang NO3-. Sehingga yang tidak sesuai adalah pilihan yang D, karena ion K+ harus berada di wadah A. Nomor 5, pelarutan biji tembaga sulfida pada umumnya menggunakan asam nitrat pekat yang mengandung 63% berat per berat HNO3 dengan massa molar 63 gram per mol. Jika kerapatan larutan ini adalah 1,63 gram per mili, maka molaritas asam nitrat pekat ini adalah berapa? Oke, di sini ada nilai persentase, kemudian ada nilai massa molar berarti di sini adalah Mr. Kemudian ada nilai kerapatan ini adalah massa jenis atau rho, dan yang ditanyakan adalah molaritas. Nah, kalau ada data persen, mr, rho, dan ditanyakan molaritas, rumus yang kita gunakan adalah M sama dengan rho dikali 10 dikali persen per mr. Rho-nya di sini adalah 1,63, kemudian dikali 10, persentasenya tadi adalah 63, per mr-nya juga 63. Nah, ini bisa kita coret-coret. Sehingga 1,63 dikali 10 hasilnya adalah 16,3 molar. Nomor 5 jawabannya adalah pilihan yang E. Nomor 6, diketahui data energi ionisasi K1 sampai dengan K8 dari beberapa unsur di golongan utama sebagai berikut. Pertanyaannya, unsur yang terletak pada golongan 2A adalah yang mana? Oke, kalau di soal ada data energi ionisasi, untuk mengecek mana yang termasuk ke dalam golongan 2A, berarti kita harus mencari selisih atau peningkatan tertinggi itu yang kedua. Jadi cari selisih atau peningkatan kedua yang tertinggi. Dengan kata lain, nanti kita akan mencari peningkatan dari data kedua ke data ketiga yang paling tinggi antara unsur A sampai E. Nah, di sini kan ada banyak angka, kita tidak usah hitung terlalu detail karena akan kelihatan peningkatan keberapa yang tertinggi. Untuk unsur A, yang tertinggi di sini adalah peningkatan dari data ke-5 ke data ke-6. Karena di sini peningkatan yang tertinggi adalah peningkatan ke-5, maka unsur A ini termasuk ke dalam golongan 5A. Kemudian untuk B, di sini kalau kita lihat peningkatan tertingginya ada dari data ke-6 ke 7. Artinya peningkatan tertingginya adalah peningkatan ke-6 sehingga unsur B termasuk ke dalam golongan 6A.
Kemudian yang C, peningkatan tertingginya adalah data 7 ke 8 atau peningkatan yang ke-7, sehingga untuk unsur C ini termasuk ke dalam golongan 7A. Sedangkan yang D, peningkatan tertinggi ini adalah peningkatan dari data 1 ke data 2, atau artinya adalah peningkatan pertama sehingga unsur D termasuk unsur golongan 1A. Sedangkan unsur E, peningkatan tertinggi adalah peningkatan dari data 2 ke 3, atau artinya dia adalah peningkatan kedua, sehingga unsur E termasuk unsur golongan 2A. Nah, berarti jelas di sini yang termasuk ke dalam unsur golongan 2A yaitu unsur E. Sehingga nomor 6 jawabannya adalah pilihan yang E. Nomor 7, titik didih asam klorida atau HF lebih tinggi dibandingkan dengan asam klorida atau HCl. Hal ini disebabkan karena antara molekul HF terdapat ikatan apa? Oke, nah kita perlu ingat konsep, jadi dalam HF ini memiliki ikatan hidrogen. Apa itu ikatan hidrogen? Ikatan hidrogen ini adalah ikatan antara H dengan salah satu antara F, O, atau N. Nah, di dalam HF ini kan ada H dan ada F, berarti karena dia ada H dengan salah satu antara FON, berarti dia memiliki ikatan hidrogen. Di mana molekul yang memiliki ikatan hidrogen dia akan memiliki titik didih yang lebih tinggi dibandingkan dengan senyawa lainnya. Sehingga nomor 7 jawabannya adalah pilihan yang C. 8. Berikut adalah siklus Born-Haber dalam pembentukan 1 mol O2- dari molekul O2. Pernyataan berikut yang tidak tepat berdasarkan siklus Born-Haber di atas adalah yang mana? Oke, di sini kita analisis dulu deh pilihan A. Pengikatan elektron pertama pada atom oksigen lebih mudah daripada pengikatan elektron kedua. Oke, saya salin dulu gambar siklus Born-Haber-nya. Nah, di sini, ini kan ada O2. Kalau unsur berdiri sendiri diikuti angka atau indeks, ini namanya adalah molekul. Kemudian dia akan berubah menjadi atom O. Nah, dari molekul menuju atom O itu namanya adalah proses atomisasi molekul O2. Kemudian kalau dari O menjadi O bermuatan negatif 1, artinya kan dia mengikat elektron ya. Jadi dari O ke O- ini adalah pengikatan elektron yang pertama, sedangkan dari O- menuju O2- berarti kan dia mengikat satu elektron lagi. Dia adalah pengikatan elektron yang kedua. Oke, konsepnya dalam pengikatan elektron, jika nilai delta H-nya di sini bernilai negatif, maka dia akan lebih mudah untuk mengikat elektron daripada suatu yang memiliki delta H bernilai positif. Sehingga karena di sini pengikatan elektron pertama bernilai negatif 141, maka dia adalah suatu eksoterm ya, atau delta H-nya bernilai negatif, maka dia yang akan lebih mudah untuk mengikat elektron daripada yang kedua. Sehingga untuk pilihan yang A ini sudah benar, berarti bukan jawabannya. Kemudian pilihan B, pengikatan elektron pertama pada atom oksigen disertai dengan pelepasan kalor. Nah, sebelum membahas pilihan yang B, kita analisis dulu saja setiap proses itu proses ekso atau endo. Yang pertama untuk O2 ke O karena nilainya adalah positif 249, karena positif dia termasuk ke dalam endoterm. Berarti kalau endoterm dia artinya menyerap kalor. Kemudian yang kedua dari O ke O2- karena bernilai negatif, berarti dia eksoterm, artinya dia adalah melepas kalor. Dan yang O- ke O2- dia bernilai positif, berarti dia endoterm, artinya menyerap kalor juga. Nah, tadi pilihan B ini pengikatan elektron pertama disertai dengan pelepasan kalor. Nah, pengikatan yang pertama kan yang ini. Dia kan eksoterm disertai pelepasan kalor sebesar 141. Sehingga pilihan B ini sudah benar tapi bukan jawabannya ya. Karena kan yang ditanyakan adalah yang tidak tepat. Kemudian yang C, pengikatan elektron kedua pada atom oksigen bersifat endoterm. Ini adalah pengikatan elektron kedua, sifatnya adalah endoterm. Dia juga sudah benar, berarti bukan jawabannya. Pilihan yang D, pada reaksi atomisasi molekul O2 dibutuhkan kalor sebesar 249 kJ. Oke, di sini untuk atomisasi nilainya tadi positif. Positif adalah endo, artinya dia menyerap. Nama lain dari menyerap adalah membutuhkan.
sebesar 245. Jadi pilihan D juga sudah benar tapi bukan jawabannya. Pilihan E, reaksi atomisasi molekul O2 merupakan eksoterm. Bukan ya, di sini kan dia reaksinya endoterm. Sehingga nomor 8 jawabannya adalah pilihan yang E. 9. Sejumlah 200 ml HCN 0,3 molar dengan nilai Ka 5 kali 10 pangkat negatif 10 dititrasi dengan larutan KOH 0,3 molar. Pertanyaannya, pH yang terbentuk saat ditambahkan KOH sebanyak 100 ml adalah berapa? Oke, di sini berarti kita akan reaksikan ya. HCN kalau ditambah KOH akan membentuk KCN plus H2O. Nah, sebelum kita MRS, kita akan tentukan mol masing-masing zatnya dulu. Mol HCN, mol rumusnya adalah molaritas kali volume. Molaritas HCN 0,3, volumenya adalah 200, kalau saya kali hasilnya adalah 60 milimol. Sedangkan yang KOH rumusnya sama, M kali V, molaritasnya 0,3, volumenya diminta 100 mili, hasilnya adalah 30 milimol. Kemudian saya akan MRS. Ingat dalam MRS yang sebelah kiri ini tandanya adalah dikurang, sedangkan yang sebelah kanan tandanya adalah ditambah. Nah, kita akan menentukan zat yang habis bereaksi. Yang habis bereaksi adalah yang mol dibagi koefisien hasilnya kecil. Untuk HCN molnya 60, koefisiennya 1, kalau saya bagi tetap 60. Sedangkan yang KOH nilai molnya 30, koefisiennya 1. Kalau saya bagi juga tetap 30, karena yang lebih kecil yang KOH, maka KOH yang akan habis bereaksi. Nah, agar habis, maka nilai mol KOH di posisi R juga 30. Untuk mencari nilai mol yang lain, kita menggunakan perbandingan koefisien. Tadi KOH untuk koefisien 1 nilai molnya adalah 30, HCN karena koefisiennya 1 juga berarti 30. Berarti kalau saya kurangi hasilnya 30, KCN koefisien 1 juga berarti 30, sedangkan H2O juga koefisien 1 berarti 30 juga. Nah, ternyata setelah MRS di sini ada sisa Z, yaitu HCN. Di mana HCN ini adalah sesuatu asam lemah. Jika ada sisa sesuatu yang bersifat lemah, maka mencari pH menggunakan konsep penyangga. Dan penyangga kalau diketahui Ka, maka kita akan mencari H+. Rumus H plusnya adalah Ka dikali mol asam per mol garam. Ka-nya sudah ada 5 kali 10 pangkat min 10, mol asamnya 30, mol garamnya juga 30. Maka ini saya bisa coret-coret 30-nya, sehingga H plusnya adalah 5 kali 10 pangkat negatif 10. pH rumusnya adalah min log H plus, berarti min log 5 kali 10 pangkat negatif 10, hasilnya adalah 10 min log 5. Nomor 9 jawabannya adalah pilihan yang B. Nomor 10, terdapat 5 tabung A, B, C, D, dan E, masing-masing berisi 200 ml larutan dengan konsentrasi yang sama, yaitu 0,2 molar, seperti pada gambar. Pertanyaannya, pasangan larutan yang isotonik adalah yang mana? Nah, isotonik artinya Pi-nya sama atau tekanan osmosisnya sama, atau dengan kata lain nanti jumlah partikelnya sama. Nah, untuk mengecek jumlah partikel, kita nanti kan ada 2 larutan ya, ada yang elektrolit dan non-elektrolit. Untuk jumlah partikel elektrolit, maka mencarinya adalah nilai molaritas dikali jumlah ion, sedangkan yang non-elektrolit adalah nilai molaritas itu sendiri. Kita dari larutan A. Di sini ada CONH22, karena dia memiliki CH dan O, maka larutan A termasuk ke dalam larutan non-elektrolit, sehingga CP-nya sama dengan M, yaitu 0,2. Kemudian untuk larutan B, SRHCO22, ini hati-hati ya, HCO2 ini artinya adalah COOH. Di mana kalau COOH ini masuk ke dalam pengecualian ya. Walaupun dia memiliki C, H, dan O, tapi karena dia gugusnya adalah COOH, dia termasuk ke dalam elektrolit. Nah, di mana jumlah partikelnya adalah M kali jumlah ion. Nah, M-nya tadi 0,2, jumlah ionnya kenapa bisa 3? Di sini kan SR jumlahnya 1, kemudian ada COOH-nya ini satu kesatuan yang jumlahnya 2. 1 dan 2 yaitu 3. 0,2 dikali 3 yaitu 0,6. Kemudian untuk
larutan yang C, di sini ada K4FeCN6. Ini juga termasuk ke dalam elektrolit, maka nilai Cp-nya M kali jumlah ion. Jumlah ionnya di sini ada K, jumlahnya 4. Nah, kalau di dalam kurung siku ini adalah suatu kompleks, dia juga kita hitung sebagai satu kesatuan. Jadi ada K jumlahnya 4 dan satu kesatuan kompleks ini berarti totalnya adalah 5. 0,2 dikali 5 hasilnya adalah 1. Kemudian untuk pilihan D ada C6H5OH. Di sini berarti dia juga punya CH dan O, maka dia termasuk ke dalam suatu non-elektrolit. Nilai Cp-nya sama dengan nilai M-nya yaitu 0,2. Kemudian yang E di sini ada NH43PO4. Dia adalah suatu elektrolit. Jumlah ionnya di sini ada NH4 jumlahnya 3 dan unsur diikuti O ini satu kesatuan ya jumlahnya 1. 3 dan 1 berarti 4. Sehingga 0,2 dikali 4 hasilnya adalah 0,8. Nah, yang nilai Cp-nya sama di sini ada 0,2 dan 0,2 yaitu larutan A dan larutan D. Sehingga nomor 10 jawabannya adalah pilihan yang B. Oke, cukup sekian untuk penjelasan dari soal prediksi UTBK Kimia TKA 2022. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. See you.